Ya, oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di course Work Smarter with AI, panduan praktis prompt engineering untuk pemula ya teman-teman ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang few shot prompting ya, dan juga zero shot prompting perbedaannya seperti apa, dan juga cara penggunaannya seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan belajar salah satu teknik lagi yang paling sering dan paling efektif ya digunakan dalam dunia prompt engineering, yaitu adalah chain of thoughts atau yang biasa kita singkat atau kita kenal dengan COT. Nah, apa sih teknik ini tuh gunanya untuk apa? Teknik ini secara singkat ya, itu memungkinkan kita untuk membuat AI menjadi lebih akurat, teman-teman. Nah, menjadi lebih akurat, lebih logis, dan lebih dapat dipercaya. Apalagi untuk tugas-tugas yang membutuhkan penalaran step by step, seperti perhitungan logika yang rumit dan lain sebagainya. Nah, kita akan mulai ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita coba lihat dulu sekarang. Kalian pernah nggak sih coba deh nanya ke AI, AI model lawas ya, coba yang thinkingnya itu kalian matiin. Misal matematika sederhana aja deh. Misal 23 dikali 41. Buat kita, orang, itu gampang kan? 23 kali 41 tinggal pakai kalkulator, selesai. Gitu kan. Untuk AI, itu bisa aja mereka salah. Kenapa? AI-nya nggak bodoh, teman-teman. AI itu pinter banget. Dia bisa ngebaca pola dan lain-lain sebagainya. Tapi, teman-teman, cara kerja LLM atau Large Language Model itu berbeda dengan apa yang biasa kita manusia pikirkan gitu. Jadi, ketika manusia itu berpikir pakai pikiran gitu ya, eh ini tinggal ini tinggal begini, ini tinggal begini secara terstruktur dan logika gitu ya. LLM itu nggak seperti itu, teman-teman. LLM itu beda, apalagi dalam perhitungan seperti ini, itu beda sekali cara kerjanya dengan kalkulator. Intinya, LLM itu adalah mesin bahasa, teman-teman. Kenapa kita bilang mesin bahasa? Karena cara kerja LLM adalah dia akan memprediksi apa yang akan menjadi jawaban selanjutnya gitu. Jadi kata-kata selanjutnya tuh apa gitu, berdasarkan pola yang sudah diajarkan sebelumnya. Gitu ya. Nah, mereka itu nggak bisa ngelakuin komputasi logika secara internal kayak kalkulator, teman-teman. Kenapa? Ya karena mereka hanya diajarkan pola. Gitu ya. Again, kalau penghitungannya simpel seperti ini, itu saya yakin pasti semua AI bisa ya. Jadi dia akan kecil sekali kemungkinan salahnya, tapi masih ada kemungkinan, teman-teman. Ini nanti akan berlaku ketika teman-teman itu menggunakannya untuk eh, penggunaan yang lebih kompleks seperti coding ataupun agentic tasking dan lain-lain sebagainya, teman-teman ya. Itu harus teman-teman buat secara berurutan gitu menggunakan COT. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman itu tidak memberikan instruksi, eh, AI itu akan cenderung memberikan jawaban akhir yang sesuai intuisi dia aja gitu. Jadi seringkali ya teman-teman itu AI itu jadinya kayak menebak-nebak gitu. Jawabannya ya udah, nih kasih aja jawabannya gitu. Berdasarkan pola bahasa teman-teman, bukan melakukan logika atau komputasi. Nah, contohnya solusinya adalah kita pakai yang namanya chain of thought seperti yang sudah berkali saya bilang tadi. Nah, kita akan bahas dulu ya teman-teman. Secara definisi, chain of thoughts adalah sebuah teknik prompting yang meminta AI untuk menguraikan setiap jawaban, setiap langkah pemikirannya secara terperinci sebelum memberikan jawaban akhir. Nah, ini akan memaksa AI untuk berpikir seperti manusia. Karena kita tadi sudah memberikan dia, meminta dia untuk berpikir step by step ya. Jadi satu dulu, terus selanjutnya kedua, ketiga, kelima, keenam, dan seterusnya. Dia akan bisa berpikir layaknya manusia, jadi terstruktur gitu teman-teman ya. Nah, analoginya gini teman-teman. Misal kalau prompting standar, itu ibarat siswa yang langsung nulis jawaban di lembar ujian.
Cepet kan, tapi rawan kesalahan kalau misal nggak teliti jawabannya gitu ya. Jadi jawabannya bisa saja salah gitu. Dan dia juga jadi nggak ngerti apa yang dikerjain gitu kan. Nah, kalau pakai COT prompting itu ibarat siswa yang nulisin cara pengerjaannya atau kotretan ya gitu terlebih dahulu atau coret-coretan gitu ya kalau kita sebutnya. Itu makan waktu lebih memang, tapi bisa menghasilkan akurasi yang pasti lebih tinggi karena dia sudah yakin jawabannya itu. Rumusnya itu digunakan gitu kan. Jadi tidak asal cepat gitu teman-teman. Dan dia jadi tahu apa yang dia kerjakan gitu ya. Oke, riset dari Google dan OpenAI menemukan bahwa menambahkan kalimat let's think step by step atau mari berpikir langkah demi langkah di akhir prompt dapat meningkatkan akurasi logika secara signifikan. Dan cara kerjanya adalah frasa ini tuh bisa memicu AI untuk menghasilkan teks penalaran bertahap, teman-teman. Menjadikannya konteks baru dan konteks ini akan membantu AI untuk memprediksi urutan kata yang mengarah nantinya ke jawaban akhir yang lebih akurat dan terstruktur. Kenapa demikian? Karena AI seperti yang sudah kita bahas tadi, teman-teman, itu adalah model bahasa. Dan ketika dia diminta untuk let's think step by step, dia akan menerjemahkan hal tersebut secara harfiah gitu. Mari kita uraikan. Dan kembali lagi, ini biasanya berlaku ketika teman-teman pakai model yang tidak ada thinkingnya, thinking mode-nya ya. Kalau model-model baru saya pikir sudah ada thinking mode ya. Tapi nanti akan kita bahas ya teman-teman ya di selanjutnya. Nah ini kita akan coba bahas lagi studi kasus. Kalau kita kan tadi sudah contoh 23 kali 41 ya teman-teman ya. Nah kita akan bahas terkait dengan yang nggak lebih ribet, tapi lebih simple, tapi lebih membingungkan untuk AI. Contohnya adalah, misal, kita ngomong ke AI, teman-teman. Saya punya 5 apel. 5 ya. Nah, saya makan 2. Berarti kalau kita kurangi 2. Betul ya? Sisa 3, betul kan? Lalu kita beli 3 lagi. Berarti seharusnya berapa apel saya? Nah, kalau kita manusia, kita akan berpikir 5 dikurang 2, setelah itu ditambah 3. Berarti 6. Begitu ya? Nah, tapi teman-teman, ketika teman-teman menggunakan standar prompting dan hanya mengisikan seperti ini saja, saya punya 5 apel, makan 2, lalu beli 3 lagi, berapa apel saya gitu ya. Jawaban AI itu bisa aja cuma jadi 5 teman-teman. Bisa aja 4, bisa aja kurang, bisa aja dia nggak ditambah lagi teman-teman. Karena AI itu nggak bisa memahami urutan proses atau operasi ya teman-teman, yang rumit, yang butuh penalaran lebih gitu. Nah, kalau teman-teman pakai COT thinking, kurang lebih seperti ini jawabnya. Nanti dia akan uraikan lagi di awal itu ada 5 apel sama seperti cara kita berpikir, teman-teman. Di awal ada 5 apel nih. 5 apel kita keluarin jari gitu ya. Terus dimakan 2. Berarti dikurang 2, sisa 3 gitu. Kalau kalau COT seperti itu. Lalu kita beli 3 lagi. Jadi ada 6. Gitu ya. Jawaban akhirnya adalah 6 apel dan itu betul. Nah, kurang lebih COT itu seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi dia itu mengajarkan AI untuk berpikir lagi gitu dan mengkoreksi dirinya sendiri gitu. Nah, ini teman-teman adalah strategi dekomposisi tugasnya ya. Jadi hindari memberikan instruksi tunggal yang besar, pecah menjadi bagian-bagian kecil dan mudah dicerna AI. Hindari mega prompt, jangan berikan seluruh tugas kompleks dalam satu perintah. Ini dapat membingungkan AI dan meningkatkan kemungkinan kesalahan. Pecah tugas, bagi tugas menjadi sub-instruksi yang lebih kecil dan berurutan. Ini membantu AI fokus pada satu bagian pada satu waktu. Nah, ini maksudnya gimana? Hindari mega prompt. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, mega prompt itu apa, gitu ya. Karena
pasti akan bingung nantinya teman-teman ketika teman-teman tidak mengerti apa itu mega prompt ya. Nah, mega prompt itu sendiri adalah singkatnya itu prompt yang bener-bener detail banget. Misal nih ya, kita ambil dari segi teknis ya untuk mungkin untuk teman-teman yang di akademis ya. Misal, buatkan saya sebuah skripsi dengan eh, pendahuluan yang sudah jadi gitu. Pastikan bahasanya bla 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 dan gunakan resource yang bla 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 dari sini. Teman-teman kasih tuh semua resource-nya ya teman-teman punya gitu kan. PDF-nya gitu-gitunya ya. Nah, itu teman-teman, itu kalau teman-teman misal minta skripsi yang langsung jadi, itu dia pasti akan bingung. Percaya sama saya, mau model kalian sebagus apapun, meskipun kalian pakai Gemini 3, saya yakin pasti akan bias dia. Saya yakin itu. Kenapa begitu? Karena nanti akan kita bahas terkait dengan yang namanya konteks window, gitu ya. Nah, konteks window ini mempengaruhi juga teman-teman. Tapi pada intinya, thinkingnya itu loh. Thinkingnya itu adalah flow dari AI, gitu teman-teman. Cara dia berpikir itu akan bikin dia bingung ketika teman-teman itu memberikan dia prompt yang sangat banyak seperti itu teman-teman. Jadi solusinya adalah ketika teman-teman minta dia untuk seperti contoh tadi adalah bikin skripsi, teman-teman harus pisah bagian-bagian tersebut menjadi beberapa bagian. Misal teman-teman punya 3 bab, pendahuluan, isi, dan juga penutup gitu ya, kesimpulan. Kan? Teman-teman bikin dulu tuh pendahuluannya seperti apa, abstraksinya gimana, kalian kelarin semua dulu itu di pendahuluan itu. Baru selanjutnya teman-teman bikin prom lagi untuk isi dan juga kesimpulan terpisah gitu ya. Nah, itu urutan itu adalah COT teman-teman. Gitu ya. Karena dia adalah COT itu seperti alur ya gitu simpelnya ya. Nah, ini contoh buruknya adalah buatkan esai tentang iklim lalu terjemahkan ke Perancis dan rangkum. Ini seperti yang saya contohkan tadi ya. Mungkin teman-teman yang akademisi lebih ngerti lah gitu ya. Nah, yang baik adalah tulis esai tentang iklim. Satu tuh ya. Setelah dia kasih prompt, setelah dia kasih output, baru kalian lanjutin. Sekarang terjemahkan esai di atas ke bahasa Perancis. Nah, baru teman-teman lanjutin lagi. Buat rangkuman satu kalimat dan terjemahkan kalimat tersebut. Terjemahkan teks tersebut. Nah, itu teman-teman yang namanya COT. Dan saya bisa jamin, teman-teman ketika sudah tahu yang namanya COT ini, teman-teman pasti akan bisa mengendalikan AI-nya gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat studi kasus dengan logika bisnis ya. COT itu memungkinkan AI untuk melakukan analis bertingkat sesuai dengan alur logika yang kita tetapkan. Misal prompt kita adalah siapa pelanggan yang paling merugikan bulan ini. Sertakan data transaksinya, instruksi COT-nya itu seperti ini teman-teman kurang lebih. Untuk menjawab ini, tolong ketik 2, enter. Satu, identifikasi semua pelanggan yang melakukan refund. Dua, hitung total nilai transaksi versus total refund per orang. Tiga, urutkan berdasarkan selisih negatif terbesar. Dan yang keempat, sebutkan nama pelanggan tersebut. Nah, hasilnya AI itu nggak akan nebak, teman-teman. Karena dia udah ada data kan. Teman-teman kasih data gitu. Dia ada, kalau kita nyebutnya adalah groundness ya. Ground, grounding. Grounding itu ketika dia datanya match up dengan, outputnya match up dengan data yang kita kasih, teman-teman. Itu namanya groundness gitu ya. AI itu nggak akan nebak. Dia bakal ngikutin alur logika audit yang tadi kita instruksikan dan juga menghasilkan analisis yang terstruktur dan juga akurat karena kita sudah ada datanya dan kita sudah bikin urutannya. Dia harus seperti apa gitu ya. Oke, itu dari sisi bisnis teman-teman. Nah, kapan sih teman-teman harus menggunakan COT? Nah, teman-teman itu bisa eh karena saya bisa pastikan ketika teman-teman memakai COT itu pasti teman-teman akan lebih lama pengerjaannya karena teman-teman harus mengetik dulu urutannya seperti apa, teman-teman harus mikir lagi gitu kan 2 kali. Nah, saya yakin
Tidak semua orang butuh itu, ada juga yang butuh cepat. Jadi kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, kapan teman-teman harus pakai COT? Itu silakan dipakai ketika teman-teman ada soal matematika atau aritmatika. Ketika ini berlaku ketika teman-teman mengerjakan soal aritmatika atau matematika yang sangat rumit, gitu ya. Karena sepengetahuan saya, model-model yang terbaru itu seperti Gemini 3 Pro atau ChatGPT 5 itu ya, itu sudah ada thinking mode ya. Jadi itu sama seperti COT itu sebenarnya. Itu COT juga. Tapi itu dari AI untuk AI gitu ya kalau kita sebutnya gitu. Jadi dia sudah mikirin lagi tuh, diproses lagi, baru nanti outputnya dihasilkan hasil dari COT itu. Nah, teman-teman bisa menggunakannya juga untuk teka-teki logika, terus tugas dengan penalaran bertingkat atau reduksi. Nah, yang keempat itu debugging kode program, dan setelah itu analisis data yang struktural. Debugging kode program ini kalau semisal teman-teman adalah seorang programming, itu saya sangat sarankan untuk teman-teman pakai COT. Kenapa? Karena saya sudah berpengalaman sendiri ya teman-teman ya. Saya berpengalaman membuat beberapa model AI menggunakan AI. Ya, jadi hanya dari prompt engineering saya bisa membuat sejenis model chatbot ya untuk beberapa instansi gitu ya teman-teman ya. Nah, instansi ini eh ada beberapa di Jawa Barat ya. Dan itu kita gunakan kita sebutnya vibe coding ya teman-teman ya. Kita gunakan AI juga prompt engineering gitu. Nah, kita gunakan COT teman-teman. Jadi kita misal bikin dokumen dulu nih, bikin dokumen isinya adalah to-do list untuk AI-nya. Misal atau kalau kita waktu itu bikinnya dengan bukan to-do list ya, dengan arsitektur seperti apa nih? Misal persyaratannya misal pakai Python arsitekturnya gitu ya, pakai bahasa Python, terus pakai framework Flash gitu. Terus dan lain-lain. Misal deskripsi aplikasinya seperti apa nih, nanti gunanya untuk apa gitu-gitu ya teman-teman. Itu kita bikin dulu di satu dokumen. Setelah itu kita kasihkan ke AI untuk sebagai groundness atau grounding ya. Nah, itu nantinya akan dijadikan AI sebagai patokan teman-teman. Gitu ya. Nah, baru deh setelah itu AI-nya akan generate kode-kodenya itu dan kita tinggal salin aja gitu kan. Nah, setelah itu tinggal debugging deh gitu kan. Kita debugging biasanya tetap harus manual ya teman-teman ya. Kalau programming karena mau nggak mau teman-teman gitu ya. Karena programming itu agak tricky ya kalau bisa dibilang. Tapi untuk shooting nggak hanya untuk programming teman-teman. Cuma saya contohkan dari sisi programming aja ya. Nah, jangan gunakan COT ketika teman-teman membuat tugas kreatif murni, seperti bikin puisi ataupun bikin cerpen. Nah, jangan juga gunakan COT ketika teman-teman sedang mencari fakta umum. Misal itu adalah ibu kota suatu negara gitu. Kayak jadinya ngapain teman-teman? Kan hanya buang-buang waktu kan. Dan teman-teman malah bisa bikin AI-nya jadi plan atau jadi salah gitu ya, salah persepsi gitu teman-teman. Jadi outputnya malah jadi salah nih, harusnya benar gitu kan. Nah, jangan juga gunakan untuk percakapan santai atau obrolan ringan. Misal teman-teman lagi ngobrol sesuatu ke chat GPT gitu ya. Itu tidak perlu teman-teman karena itu kelamaan ya. Keburu bosan nungguin kalian gitu ya. Nah, jangan juga untuk melakukan pencarian informasi sederhana, karena ya itu tadi kelamaan gitu ya. Ini tidak berlaku kalau teman-teman mencari informasi yang memang harus verifikasi gitu ya. Misalnya cari artikel misalnya gitu ya. Itu lebih baik pakai COT gitu teman-teman. Kita berikan persyaratannya seperti apa gitu-gitu ya. Nah, gimana cara memaksimalkan chain of thoughts? Kita bisa tingkatkan efektivitas COT dengan beberapa tips implementasi lanjutan teman-teman. Seperti ya pertama, gabungkan dengan few shot prompting. Nah, ini yang penting ya. Berikan beberapa contoh soal lengkap dengan cara pengerjaannya, bukan hanya jawaban terakhirnya, karena ini nanti bisa melatih AI dengan pola peneraran yang Anda inginkan. Lalu, yang kedua, kalian bisa minta self correction kepada AI.
Jadi tambahkan instruksi seperti setelah menjawab, periksa kembali apakah logikanya sudah benar dan koreksi jika perlu. Nah, nanti AI itu akan memeriksa, teman-teman, memeriksa jawabannya sendiri. Gitu ya. Dan ini akan membuat outputnya jadi agak lebih lama, tapi jadinya bisa diverifikasi, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang ketiga itu gunakan format output yang jelas. Instruksikan AI untuk memisahkan langkah-langkah dengan bullet points atau penomoran agar alur berpikirnya lebih mudah dibaca dan diverifikasi oleh manusia. Nah, kesimpulannya teman-teman, AI itu eh, kayak yang udah kita bahas tadi ya, AI itu punya keterbatasan teman-teman dalam logika yang lebih implisit gitu ya, karena sifat probabilistiknya. Kayak probabilistiknya maksudnya apa? Probabilistik adalah seberapa sering kata itu muncul, kata-kata ini, pola ini muncul di dalam database dia gitu ya. Nah, itu probabilistik teman-teman. Jadi AI itu memprediksi bukan memahami secara mendalam. Jadi makanya itu kita bilang tadi, kita bahas kenapa SEO ini penting karena itu bisa istilahnya kalau kita sebut bypass ya, nge-bypass ini agar dia bisa berpikir secara alur gitu ya. Nah, solusi utamanya untuk mengakali kelemahan AI itu tadi adalah dengan menggunakan let's think step by step tadi, teman-teman. Itu adalah COT. Dan gunakan juga dekomposisi. Ini yang paling penting, teman-teman. Pecah masalah-masalah yang besar banget, yang inti, menjadi langkah-langkah kecil untuk meminimalkan kesalahan dan juga meningkatkan kejelasan. Nah, gitu teman-teman. Jadi nanti AI akan lebih mudah mengerti dan juga akan lebih akurat jawabannya ketika teman-teman bisa memisahkan dari masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Gitu ya. Kita bagi-bagi gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang khawatir, apakah AI akan bisa menggantikan kita nanti? Gitu ya. Apakah AI nanti tahun depan bisa menggantikan kita? Tenang saja teman-teman. Kita masih bahas ini teman-teman. Ya, AI masih belum bisa berpikir secara logika yang benar-benar rumit seperti manusia, teman-teman. Jadi tenang saja, ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu materi untuk modul ke-5 kita hari ini. Jadi silakan nanti bisa dicoba ya, teman-teman, dan dicek ya di modul penugasan untuk bagaimana cara mencoba ini gitu ya. Dan silakan jika ada pertanyaan dan juga masukan bisa dikirimkan ke email saya yang sudah ada diletakkan di folder introduction ya, gitu ya. Ada detail saya, detail instruktur dan juga email saya. Silakan bisa dikontak saja. Dan mungkin untuk materi hari ini terkait dengan chain of thoughts cukup sampai di sini dan sampai jumpa di video materi selanjutnya. Adios.